Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali dulu dengan berdoa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak, pertemuan kemarin kita sudah belajar bagaimana yang disebut dengan persamaan kuadrat, bagaimana bentuknya, dan juga bagaimana cara menyelesaikan atau mencari akar-akarnya. Kemarin kita belajar menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Hari ini, pada pertemuan kali ini, kita belajar menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna, dan cara yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Kita lihat, kita belajar bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kenapa kita menggunakan cara lain? Karena tidak semua bentuk persamaan kuadrat itu dapat kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Kalau ada suatu bentuk persamaan kuadrat tidak bisa dikerjakan dengan cara pemfaktoran, maka kita bisa mengerjakan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Contohnya seperti ini. X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Di sini kita lihat ada bilangan konstannya atau C-nya adalah 12. Dia berada di ruas kiri. Yang pertama kita lakukan adalah kita pindahkan bilangan konstannya ini, 12 tadi kita pindah ke ruas kanan, menjadi min 12. Tandanya menjadi berubah. Kemudian langkah yang kedua adalah masing-masing ruas ini kita kalikan dengan setengah dari B. B di sini berapa? A-nya 1 ya. Kita tahu A-nya 1 di depan X kuadrat, B-nya adalah 7. Dan C-nya tadi 12. Berarti B per 2. B per 2 dikuadratkan. Ruas kanan juga kita bagi 2. Bilangan B-nya dikuadratkan. Setelah itu, bilangan B ini kita masukkan angka 7. B-nya tadi berapa? 7 kita masukkan. Menjadi ruas kiri 7 ditambah dengan 7 per 2 kuadrat. Ruas kanan juga kita tambah dengan 7 per 2 kuadrat. Kemudian ruas kiri kita sederhanakan. Bentuk ini menjadi bentuk X plus 7 per 2 dikuadratkan. Kemudian ruas kanan bisa kita hitung. Kita hitung min 12 itu adalah min 12 per 1. Kemudian 7 per 2 dikuadratkan, 7 pangkat 2, 49, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti 49 per 4. Ruas kiri tetap kita tulis ini dulu. Kemudian ruas kanan. Ruas kanan kita lakukan penyelesaian. Kita hitung ya. Pelajaran di SD bagaimana menghitung bentuk pecahan ini. Penjumlahan pecahan dengan menyamakan penyebutnya. Penyebutnya 4. 4 dibagi 1, 4. 4 dikali 12 adalah min 48. 4 dibagi 4, 1 kali 49 adalah 49. Ruas kiri tetap, ruas kanan min 48 per 4 ditambah 49 per 4 menghasilkan 1 per 4. Ruas kiri tadi ada kuadrat. Supaya kuadratnya hilang, pindah ruas ke kanan menjadi bentuk akar. Tapi kita harus kasih tanda plus min atau plus minus akar dari 1 per 4. Nah, akar 1 per 4 berapa? Akar 1 per 4 adalah 1 diakarkan adalah 1, 4 diakarkan adalah 2. Berarti 1 per 2. Kemudian masing-masing ini kita ambil plus minusnya. Jadi 7 per 2 tadi kita pindah ruas ke ruas kanan sehingga tinggal di ruas kiri hanya ada X. Kita ambil yang positif dulu. Jadi min 7 per 2 tadi kan karena dia pindah ruas menjadi min. Min 7 per 2 kita ambil plusnya dulu. Ini plus 1 per 2. Menghasilkan min 6 per 2. 6 dibagi 2 hasilnya min 3. Kemudian min 7 per 2 tadi. Kita ambil yang minnya lagi. Min 1 per 2. Menghasilkan min 8 per 2 sama dengan min 4. Nah, ini penyelesaian untuk bentuk persamaan kuadrat ini. Akar-akarnya adalah min 4
dapatkan adalah min 4 dan min 3. Itulah akar penyelesaian kuadrat. Kemudian cara berikutnya adalah dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC ini bentuk rumus umumnya, ya. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sekarang kita coba contoh soal ini. 28 dikurang 3Y sama dengan Y kuadrat. Kita disuruh menggunakan rumus ABC untuk mencari atau menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Persamaan kuadrat ini belum tepat urutannya. Kita buat ke bentuk umumnya persamaan kuadrat. Berarti mulai dari pangkat 2 atau kuadrat. Berarti min Y ya. Kenapa min Y? Karena dia Y kuadrat ini pindah ruas ke kiri menjadi min Y. Min Y, min Y kuadrat, min 3Y plus 28 sama dengan 0. Nah, sebelum kita mengerjakan masukkan ke rumus, kita tentukan dulu mana A, mana B, mana C. A-nya berapa? A-nya adalah yang di depan Y. Di depan Y berapa? 1 atau min 1 karena tanda min di sini. Berarti A-nya sama dengan min 1. B-nya berapa? B-nya adalah angka yang ada di depan Y. Di depan Y adalah min 3. C-nya berapa? C-nya 28. Kemudian A, B, dan C yang kita dapatkan ini kita masukkan ke dalam rumus ABC ini. B-nya kita masukkan min 3, A-nya kita masukkan min 1, C-nya kita masukkan 28. Kita ikuti, masukkan semua sesuai dengan simbol-simbol yang ada di sini. Sehingga nanti didapatkan X12-nya adalah 3 plus minus 11 per min 2. Nah, sekarang kita ambil satu-satu. Kita ambil yang plus dulu. X1-nya 3 ditambah. Kita ambil yang tambah dulu ya, yang di atas. Ditambah 11 dibagi min 2 sama dengan min 7. Setelah itu, yang kedua lagi. X2-nya kita ambil yang minnya. Berarti 3 min 11 dibagi min 2 sama dengan 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya X1-nya min 7 dan X2-nya adalah 4. Ini maksudnya apa? Artinya bahwa angka min 7 ini ketika dimasukkan ke persamaan ini hasilnya adalah 0. Ketika masukkan lagi Y-nya sama dengan 4, masukkan ke persamaan ini Y-nya 4, sini 4. Ketika kita hitung hasilnya juga sama dengan 0. Itu yang dimaksud dengan penyelesaian atau akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat ya. Nah, berikutnya supaya lebih jelasnya ini ada video pembelajaran yang Ibu sampaikan ke kalian. Silahkan kalian menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir supaya kalian lebih mengerti. Karena dari video pembelajaran ini nanti kalian lebih mengerti bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan cara rumus ABC. Ketiga bentuk itu sama. Ketika kita lakukan perhitungan dengan menggunakan ketiga macam cara itu hasilnya sama. Tinggal kalian menggunakan mana yang lebih mudah. Apakah dengan pemfaktoran, apakah dengan melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan menggunakan rumus ABC. Karena hasilnya juga sama. Tapi ketika dengan pemfaktoran tidak bisa, maka cara lain adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan rumus ABC. Dan yang terakhir, anak-anak ini ada tugas rumah. Ada satu soal, bentuk kuadrat X kuadrat dikurang 8X ditambah 7 sama dengan 0. Kamu menyelesaikan persamaan ini dengan cara pemfaktoran yang pertama. Kemudian yang kedua bikin dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Nanti kalau jawaban kalian ketiga-tiganya ini sama dengan cara yang berbeda, berarti jawaban kalian itu sudah benar. Ya. Nah, mungkin ini tugasnya, silahkan dikerjakan di rumah, dikumpulkan ke sekolah. Ibu tunggu tugas kalian kumpulkan. Ada Bapak Ibu guru yang menunggu di sekolah untuk menerima tugas-tugas kalian. Ini kira cukup sekali pembelajaran kita. Ya, tetap semangat terus belajar, jaga kesehatan, dan Ibu ucapkan selamat pagi, Tuhan